Sepertinya memang demikian, saya harap ini tidak akan kosong. Nan bergumam. Suasana hati semua orang belum berubah seperti sebelumnya. Xiao Yan tersenyum licik dan berkata, mungkin kita tidak harus menjalankan semua cara untuk mengonfirmasi. Tertawa di mata kebingungan semua orang, Anda lupa bahwa kita sekarang memiliki agen intelijen di Xiaofu. Personel dari agen intelijen itu ada di seluruh benua. Xiao, apa maksudmu? Mata semua orang menyala. Xiao Yan mengangguk, ya, memobilisasi badan intelijen dan meminta Jing Wuchen untuk memerintahkan personil intelijen terdekat untuk menyelidiki terlebih dahulu untuk melihat apakah reruntuhan kuno telah ditemukan di sana. Anda juga dapat membantu kami menjelajahi situasi di sana terlebih dahulu. Nah, ada solusi sempurna di muka. Xiao Shan memuji, finalis saya akhirnya sangat memahami betapa benarnya keputusan untuk menyerap bersih dan debu ke Xiaofu. Nan Erming melirik Xiao dengan marah. Beranikah kau membisu? Hei! Xiao Shan tersenyum malu. Anda tahu kepribadian saya. Bagaimana Anda bisa sedalam yang Anda pikirkan? Selama itu adalah sesuatu yang Anda putuskan. Saya merasa benar dan mendukungnya. Oke. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis. Memotong mulut Xiao Shan yang malang. Aku akan segera menghubungi Jingdus. Beberapa hari kemudian, di kota yang sangat terpencil, Xiao Yan mendapatkan salinan buku yang bersih. Melihat isi buku itu, wajah Xiao Yan sedikit rumit, dan dia selalu bahagia. Semua orang tidak bisa menahan rasa gugup. King Muer tidak bisa membantu tetapi bertanya, bagaimana situasinya? Xiao Yan mengambil 3 foto sisa dari cincin Na dan meletakkannya di depan orang banyak, dengan mengatakan, saya meminta Jingdu untuk mengirim seseorang untuk memeriksa peta untuk menunjukkan bahwa tidak ada informasi yang terkait dengan situs kuno. Berita itu datang dari Jingdu, mengatakan bahwa tidak ada situs kuno di daerah itu. Ini adalah hal yang baik, itu berarti bahwa situs kuno ini belum naik terlebih dahulu. Semua orang senang, tetapi bingung dengan ekspresi Xiao Yan. Bagaimana Xiao kamu? Aku benar-benar bahagia, tapi ekspresi Xiao yang sedikit berbeda. Aku sudah menggambar bentuk puncak Jing Wuchen, tapi jawaban Jing Wuchen tidak begitu yakin, yang membuatku merasa sedikit tidak berdasar. Apa yang dikatakan Jing Wuchen? Jiang Wuchen berkata, ada tempat yang sangat terpencil, gunung-gunung bergulung, tidak ada orang, dan sering ada yang keluar masuk Warcraft. Dalam keputusasaan, dia hanya perlu membaca informasi tentang tempat itu dari badan intelijen, dan akhirnya menemukannya di peta yang rusak. Peta yang rusak adalah kebetulan dari acara yang bersih dan berdebu. Korannya tidak seperti hari ini, itu lebih seperti itu ditinggalkan sebelum bencana kuno. Pada peta yang rusak, ada tempat yang persis berbentuk seperti puncak, tetapi terhubung ke puncak dan ada 4 puncak yang sedikit lebih rendah yang tampaknya saling bersesuaian. 5 puncak ini disebut Gunung Wuhuan Kirin. 5? Bukankah hanya ada 1 gunung di peta? Xiao menatap peta tidak bisa tidak bertanya. Semua orang bingung. Saya tidak yakin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jiang Shengchen telah melakukan yang terbaik, dan kami hanya melihatnya untuk mengetahuinya. Kalau begitu ayo pergi. Melirik kerumunan, Xiao Shan yang cemas mulai berkelahi, dan dia ingin pergi. Apa yang kamu terburu-buru? Xiao Yan melirik Xiao dengan marah. Jing Wuchen telah menandai rute tercepat ke cincin kelima Gunung Qilin dalam biografi. Kita hanya perlu menemukan lubang cacing terdekat, dan kita bisa dekat dengan beberapa transmisi tujuan. Wow! Xiao Shan sangat gembira. Aku sangat berhati-hati dan bersih. Aku semakin menyukai Lao Zu. Long yang segera berteriak, oh, jangan malu-malu. Hei, apa yang saya katakan bukanlah apa yang Anda pikirkan. Pikiran di usia muda sangat kotor. Apakah penghargaan? Menghargai mengetahui? Xiao Shan memerah dan membantah dengan leher kasar, yang membuat semua orang tertawa liar. Ketika saya sampai di kota terdekat, saya menemukan lubang cacing. Saya berjalan keluar dari lubang cacing terakhir beberapa kali dan mencapai titik paling utara kota Suantian di Doudi. Sosok itu belum mengeras, dan angin dingin menggigit bertiup.
Sepertinya itu menembus tubuh semua orang, dan semua orang tidak bisa menahan perang dingin. Tempat hantu ini sangat dingin. Saat mereka beradaptasi dengan suhu yang sangat rendah, kerumunan melihat sekeliling. Saya melihat seluruh kota Suantian dikelilingi oleh awan, salju dan es, dan jarang penduduknya. Bangunan-bangunan di kota ini terbuat dari batu bata abu-abu besar, sederhana dan megah. Tapi ini terbatas pada kota. Tidak ada bangunan di luar kota, dan itu sangat sunyi. Hanya kadang-kadang aku bisa mendengar raungan roh dan binatang, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Menurut Jinklin, masih ada jarak pendek dari cincin kelima Gunung Kirin, dan kita hanya bisa terbang dengan udara kekaisaran. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan terbang dengan amarah. Kerumunan dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, di restoran tertinggi di kota Suantian, seseorang dengan nyaman minum beberapa piring kecil. Tiba-tiba, melalui celah panel, matanya tertuju pada Xiao Yan. Untuk sesaat, dia buru-buru bangkit, menjatuhkan beberapa koin berbentuk naga di atas meja, dan buru-buru pergi ke salju. Angin dingin itu tajam, dan kerah mantelnya yang tebal terbuka. Sebuah sulaman kecil yang samar-samar disulam di atas jubah putih di jas tebal itu. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya masih berderap di langit, dan wajahnya secara bertahap menunjukkan ketidaksabaran. Ibuku, tempat itu terlalu keterlaluan. Xiao Shan meratap dengan sedikit kelelahan. Kita semua sudah terbang selama puluhan hari, tetapi kita belum tiba. Finali saya akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang dikatakan Jing Chen. Xiao Yan juga tersenyum pahit. Untungnya, ada panduan yang bersih dan bebas debu. Jika tidak ada teleportasi lubang cacing, dan aku takut aku tidak akan bisa sampai di sana dalam setahun. Semua orang bersikeras, dari peta, butuh hampir 10 hari untuk tiba. 10 hari lagi. Namun, setelah periode waktu yang singkat, semua orang mengumpulkan semangat mereka dan terus terbang dengan kecepatan penuh. Sepanjang jalan ke Tandus, dari waktu ke waktu, ada tokoh-tokoh Warcraft muncul di antara bukit-bukit. Kebanyakan dari mereka adalah 3 atau 4 bintang, merasakan suasana Xiao Yan, di mana berani menyinggung, menghindar ke kedalaman pegunungan. Sesekali penampilan bintang 5 juga cepat lenyap. 11 hari kemudian, kerumunan akhirnya mencapai tempat yang ditandai oleh peta. Sejauh yang saya bisa lihat, 5 puncak bersalju yang menjulang di pegunungan adalah Gunung Kirin 5 lingkaran, yang bersih dan bersih. 5 puncak Gunung Kirin berbentuk cincin, dan 5 puncak dihubungkan oleh rantai. Songfeng adalah yang terjauh dari Xiao Yan. Tampaknya pilar-pilar Optimus jatuh ke langit, dengan momentum besar dan sangat menjulang. Anda hanya dapat melihat kabut awan mengambang-mengambang di lereng gunung. Tidak diketahui seberapa tinggi awan mengambang itu. 4 puncak lainnya berada di 2 sisi Zhongfeng menuju Xiao Yan, 2 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kiri, seperti lengan di sekitar. Xiao Yanyao menunjuk ke 5 jalan gunung salju. Lihat, 5 gunung salju dikelilingi dan dipeluk, dan ada ribuan tahun rantai besi dingin yang saling berhubungan antara gunung salju dan gunung salju, membentuk cincin seperti keseluruhan. Saya pikir ini disebut 5 cincin, alasannya entah bagaimana disebut Gunung Kirin. Sedikit mengerang dan melanjutkan, mengacu pada peta, puncak di tengah adalah gua kuno yang kita cari. Melihat peta, gua itu seharusnya berada di lereng gunung yang tertutup oleh awan dan kabut, dan sulit ditemukan. Kenapa? Hanya naik gunung untuk menemukannya. King Muar bertanya. Xiao Yan menghela nafas. Melihat iklim dan ketebalan salju di sini, diperkirakan salju di gunung yang tertutup salju tidak meleleh selama bertahun-tahun, dan pintu masuk gua pasti tertutup oleh salju yang menumpuk. Itu hal yang baik, dan sangat tidak mungkin orang lain akan menemukannya. Xiao Shan terlihat sangat bersemangat dan mendesak Xiao Yan. Kalau begitu mari kita bergegas dan membersihkan salju di daerah itu sesuai dengan perkiraan lokasi yang ditandai pada peta. Apakah kita tidak menemukan gua, ya? Ini salju, singkirkan saja. Semua orang setuju. Tunggu. Melihat semua orang yang ingin mencoba,
Xiao Yan Jianmei mengambil sedikit. Aku selalu merasa bahwa gunung ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apakah itu gunung atau rantai besi? Itu terlalu tidak biasa. Mari kita amati dan katakan lagi. Setelah itu, kekuatan jiwa di tengah panggung Italia menyebar dengan cepat. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Yan terasa berat. Apa yang salah? Mereka sibuk bertanya. Xiao Yan berkata, kekuatan jiwaku menutupi 5 puncak salju dan menemukan bahwa tidak ada Warcraft lain di gunung kecuali satu kota Warcraft di atas setiap gunung salju. Dan hanya ada beberapa di tepi puncak salju, tetapi levelnya tidak tinggi, tidak lebih tinggi dari Samsung. Ini agak membingungkan. Hanya ada 5 Warcraft squad di gunung salju 5 besar? Bahkan alis Xiao Shan mengernyit. Ketika Xiao Yan mengangguk, Xiao Shan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Ketika ada masalah, pasti ada setan. Xiao Xiao, apakah Anda mendeteksi Warcraft untuk 5 orang itu? Tingkat apa? Ini puncak 6 bintang. Tapi aku tidak tahu apa Warcraft itu. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan menggambarkannya. Kelima Warcraft tidak dapat dibedakan satu sama lain dalam penampilan, putih dan batu giok, dengan kepala seperti harimau dan singa, sepasang tanduk binatang panjang di kepala mereka, dan sepasang hijau murid binatang, jelas dan cerdas antara membuka dan menutup, seperti mata bayi yang baru lahir. Tubuh mereka besar, diperkirakan panjangnya 100 kaki, mereka ditutupi dengan baju besi berskala keras, seperti Gletser Wanian, keempat kaki mereka tebal, seperti pilar baja halus. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah warna tanduk binatang mereka. Setelah mendengarkan deskripsi Xiao Yan, King Mur berkedip, dan ada sinar aneh di matanya. Berkata, mendengarkanmu, sepertinya salju unicorn yang telah lama menghilang dari daratan. Snow Kirin, tidak heran gunung itu bernama Gunung Kirin. Xiao Yan terkejut, dan semua orang penasaran. King Mur mengangguk, dengan sedikit kebanggaan di wajah Kiao. Pada pemahaman Warcraft, ras manusia dan ras iblis tidak sebagus iblis kita. Jadi kita harus melawan inti sihir untuk menyerap mereka. Dan tidak ada iblis yang bisa dibandingkan dengan iblis darah kita. Kita adalah suku kerajaan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku bangga padamu. Ceritakan tentang unicorn salju ini. Sejak bertunangan dengan King Mur, dia secara alami memiliki kesadaran sebagai seorang suami, dan dia tidak lagi ditakuti King Mur seperti sebelumnya. Sejujurnya, dia dulu agak takut pada King Mur. Nenek bibi ini sakit kepala, dan dia tidak mengabaikannya. Baru-baru ini, King Mur jauh lebih pintar dari sebelumnya. Setidaknya dia sangat pintar di depannya sehingga dia berani berbicara dengan King Mur seperti ini. Dulu, dia benar-benar tidak berani berbicara dengan King Mur seperti ini. Saya sangat bangga akan hal itu. Tidak ada orang luar di sini. King Mur mengerutkan kening, mulutnya menyipit, tangannya dipinggul, dan amarahnya yang sombong muncul lagi. Untungnya, ada senyum di wajahnya. Xiao yang cepat menyerah, ya, oke, tidak mengatakan tidak. Kalau begitu mari kita bicara. Semua orang menunggu untuk mendengarnya. Semua orang, terutama Zing, tertawa diam-diam, tetapi itu tidak lucu. Almost ini hampir sama. King Mur, yang senang dibujuk oleh Xiao Yan, mengangkat alisnya. Dia suka Xiao Yan yang paling membujuknya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan mencoba mengingat kembali apa yang dia ketahui tentang perkenalan Suekilin. Aku sudah melihat informasi tentang Suekilin di chat kami. Biarkan saya berpikir tentang itu. Ketika saya memikirkannya, salju unicorn adalah binatang purba dari atribut es. Mereka tidak terlalu kuat secara individual, tetapi mereka jarang bergerak secara individu. Mereka sangat bersatu. Selama satu pihak mengalami kesulitan, yang lain akan menyerahkan hidup mereka untuk membantu. Selain itu, karena pembuluh darah khusus, Suekilin saling berkomunikasi satu sama lain. Selama mereka bertemu, mereka dapat memicu beberapa jenis keterampilan tempur gabungan dengan biaya membakar kehidupan,
yang sangat kuat. Setelah mendengarkan perkenalan King Muir dengan Sue Qilin, semua orang saling memandang. Pinnacle of Warcraft bintang 6 bukan masalah, itu hanya diratakan, tetapi saat ini ada 5, yang juga dapat memicu keterampilan bertarung gabungan. Sayangku, bukankah kekuatannya lebih rendah daripada Kaisar bintang 7 awal? Ekspresi Z Xiao San menjadi berat. Setiap orang adalah puncak dari 6 bintang. Apakah Anda berpikir bahwa keterampilan tempur gabungan dari 5 akan memiliki kekuatan 7 bintang awal? Bodoh! Sudahkah Anda makan begitu banyak selama bertahun-tahun tanpa pikiran panjang? Nan Erming memandang Xiao San dan mengejek seperti orang bodoh. Kamu tidak punya otak untuk makan malam. Xiao San segera balas melawan. Aku sedang membicarakan tidak kurang dari Qixing Doji awal. Tapi aku tidak mengatakan itu adalah Qixing Doji awal, yang umumnya tidak sebagus Qixing Doji awal. Dia tidak mendengarnya dengan jelas dan dia buta. Nan Erming memakan boneka itu dan menolak untuk menerimanya. Itu boneka Warcraft kuno. Akankah kekuatan serangan gabungan lebih kecil? Badai tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Oh, kalian tidak harus bertarung, bahkan jika itu tidak kurang dari pertempuran awal Qixing. Bukankah kita masih memiliki keterampilan bertarung tim?" Sungguh, Xiao Yan tidak menyela argumen beberapa orang. Matanya terus melihat ke rantai. Setelah melihat beberapa dari mereka berdebat, dia berkata, "Aku tidak terlalu khawatir tentang keterampilan bertarung gabungan mereka. Seperti yang diperkenalkan Muir, Sue efektivitas tempur tunggal Kirin tidak tinggi, bahkan jika itu adalah binatang purba, prestise serangan gabungan tidak harus kuat." Berkerut lalu menunjuk ke depan. Yang paling aku khawatirkan adalah rantai besi dingin yang menghubungkan 5 gunung bersalju. Apa yang kamu khawatirkan? Semua orang bingung. Saya sudah berpikir, mengapa menggunakan pena sebesar itu untuk menghubungkan gunung 5 puncak Qilin dengan rantai? Xiao Yan berkata, "Silakan melihat lebih dekat. Apakah posisi 5 kolom Suefeng samar-samar misterius? Saya khawatir bahwa kelima puncak salju ini adalah susunan besar, arai besar." Semua orang terkejut. Setelah menonton 5 puncak salju untuk waktu yang lama, Nan Erming memfokuskan kepalanya dan berkata, "Jika saya tidak berlatih keterampilan melawan tim, saya benar-benar tidak melihat petunjuk itu. Saya merasa bahwa kelima puncak salju ini memang dicurigai terbentuk, dan formasi ini agak mirip dengan keterampilan bertarung tim yang kami latih, dan memiliki perasaan mengembun semacam kekuatan." Ya. Mata Xiao yang seperti pisau, menatap Suefeng. Salju gunung salju tidak akan berubah selama ribuan tahun, dan mengandung kekuatan dingin dari langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan rantai besi yang dingin adalah hal yang sangat dingin. Keduanya kesatuan itu saling melengkapi, dan siklus udara dingin di sini adalah terus-menerus, dan energi akan melebihi imajinasi kita. Diperkirakan karena ini, tidak ada Warcraft lain yang terlibat dalam Suefeng. Berbicara tentang ini, Xiao Yan lebih khawatir, dan perkenalan Muir mengingatkan saya bahwa Sue Qilin adalah properti es, yang sangat cocok untuk tempat ini, dan juga dapat memicu keterampilan bertarung gabungan. Jika Sue Qilin memobilisasi salah satu dari mereka, kita tidak boleh meremehkan kekuatan dingin dan kekuatan dingin. Begitu kata ini keluar, semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, Zing dengan hati-hati bertanya, "Xiao, Anda memperkirakan, jika Anda merencanakan yang terburuk, seberapa kuat serangan gabungan Sue Qilin?" "Saya pikir yang terkuat harus sebanding dengan tengah dari 7 bintang." Xiao Yan menjilat bibirnya, "Tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan yang dipinjam bukanlah kekuatanmu sendiri. Jika kamu memasukkan semua kekuatan dingin dari metode pembentukan, hanya unicorn bersalju yang memuncak pada 6 bintang." Tetapi badai itu bertanya dengan sangat khawatir, "Tetapi bisakah kita menghadapi serangan bintang 7? Xiao Yan berspekulasi, "Dengan kekuatan bertarung kami, Seven Stars pasti tidak takut pada hari-hari awal. Tetapi di atas 7 bintang, setiap level harus berkali-kali lebih sulit daripada 6 bintang, sehingga kekuatannya akan jauh lebih besar." Xiao Yan tersenyum pahit. "Saya pikir, dengan keterampilan bertarung tim,
kita mungkin dapat melakukan serangan dari kekuatan tengah dari 7 bintang. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan dengan harganya tidak kecil, dan dia bingung. Jadi apa? Xiao Yan membuka mulutnya setelah berpikir, goal tujuan kami adalah menemukan gua-gua kuno, dan mencoba untuk tidak bertentangan dengan Sue Qilin sebelum saat terakhir. Bahkan jika Anda tidak dapat menghindari Perang Dunia Pertama, Anda tidak harus memberikan Snow Kirin kesempatan untuk bertemu. Afraid, saya khawatir itu saja. Semua orang mengangguk, tetapi sisa-sisa dalam hati mereka tetap ada. Kami tampaknya dalam masalah sekarang. Peta menandai gua-gua kuno di mana awan dan kabut berada di depan Zhongfeng. Xiao Yan melihat tempat yang ditandai oleh peta dan menunjuk pada ketinggian tak terlihat dari puncak-puncak pertengahan yang dikelilingi oleh awan. Artinya, kita harus melintasi 4 puncak jika kita ingin melewati. Besar, apakah Anda akan pergi dari sisi Xifeng ke belakang Zhongfeng dan kemudian ke depan Zhongfeng? Perang melolong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Pegunungan membentang ribuan mil, dan butuh waktu lama untuk berkeliling. Jika kita terbang dengan kecepatan tinggi, akan lebih mudah untuk menarik perhatian unicorn bersalju di puncaknya. Badai menggaruk kepalanya dan bertanya, lalu apa? Mungkinkah itu sulit untuk dihancurkan? Mungkin ada cara lain. Ada banyak Warcraft tingkat rendah di tepi Suefeng. Dengan kata lain, Sue Qilin tidak mengecualikan Warcraft tingkat rendah ini. Xiao Yan melihat ke jalan dan berkata, jika kita menekan kekacauan Samsung ke Samsung atau di bawahnya, apakah Anda mengatakan bahwa Sue Qilin akan peduli tentang kita seperti semut? Ya? Semakin kuat makhluk itu, semakin mandiri identitasnya, mungkin Sue Qilin mengabaikan yang lebih lemah. Mata Purple Shadow menyala, tetapi kemudian menjadi suram, tapi Snow Kirin harus menjadi penjaga gua kuno. Bahkan jika dia jijik menembaki kita di awal, dia tidak akan membiarkan kita pergi dekat gua kuno. Aku tidak berharap Snow Kirin membiarkan kita pergi dekat gua kuno. Xiao Yan tampaknya memiliki jawaban. Purpose tujuan saya adalah memberi Sue Qilin ilusi, sehingga mereka tidak dapat menebak niat kami. Tetapi hanya memperlakukan kami sebagai kaisar tingkat rendah yang secara tidak sengaja membobol tempat ini. Selama kita dekat dengan kaki gunung Zhongfeng dan mengunci posisi gua kuno, kita akan bergegas dengan kecepatan tercepat. Pada saat itu, bahkan jika Sue Qilin bereaksi terlambat untuk bertemu, puncak Warcraft 6 bintang tidak akan menghentikan kita dari memasuki gua sama sekali. Ya, itu metode yang bagus. Namun, jika kita menekan pertempuran, kecepatan kita akan lambat untuk mencapai Zhongfeng. Perjalanan ini tidak singkat. King Muer berkata dengan kepala miring. Xiao Yan tersenyum dan bertanya, bodoh Muer, apakah Anda ingin bertarung dengan 5 salju unicorn atau memperlambat ini? King Muer diisi dengan kata-kata, dan dia berteriak malu. Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika Anda tidak memiliki pendapat, cukup tekan semangat juang Anda ke Samsung. Ketika pria besar itu berjalan, mari kita melihat pemandangan salju dan es. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sekelompok orang baru saja memasuki daerah Suefeng, dan 5 paksaan yang kuat segera datang, tetapi hanya tinggal sebentar pada Xiao Yan dan yang lainnya menghilang.